Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, saya mohon untuk kameranya semua di-on-kan ya. Udah ya anak-anak, bisa Pak Edu mulai? Saya. Mari kita buka halaman 104 ya anak. Sudah dibuka? Halaman 104. Sudah dibuka anak? Ya. Sudah. Ya. Ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi yang berjudul cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan. Secara umum perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perkembangan biakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangan generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Ciri-ciri perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah munculnya bunga. Pada bagian bunga terdapat alat perkembangbiakan yaitu putik sebagai alat perkembangbiakan betina dan serbuk sari sebagai alat perkembangbiakan jantan. Proses jatuhnya serbuk sari di kepala putik disebut penyerbukan. Setelah proses penyerbukan terjadi proses pembuahan dan nantinya hasil dari proses pembuahan akan tumbuh dan berkembang menjadi buah dan biji. Selain itu ada beberapa jenis tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif tidak melibatkan peleburan sel kelamin dari induk jantan dan induk betina. Berikut adalah contoh-contoh perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Sebelum melanjutkan ke slide yang selanjutnya, Pak Edo mau bertanya dulu. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi berapa anak-anak? Dua. Bagi menjadi dua. Yang pertama perkembangbiakan apa namanya? Vegetatif. Generatif dan vegetatif. Ya, perkembangbiakan generatif dan vegetatif itu ya. Kemudian kita lanjut pada slide selanjutnya. Ini perkembangbiakan vegetatif alami. Nomor satu, caranya dengan cara apa nomor satu? Spora ya. Pengertiannya, bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Contohnya apa itu? Lumut dan tumbuhan baku.
Lumut dan tumbuhan paku. Lumut sudah tahu anak-anak? Sudah. Warna hijau. Tumbuhan paku? Sudah. Ya. Kemudian yang kedua yaitu apa? Tunas. Tunas. Tumbuhan muda yang tumbuh dari bagian induk tumbuhan. Contohnya apa itu? Pisang dan bambu. Bambu. Pisang dan bambu. Pisang itu kalau bahasa Jawanya apa? Gedang ya. Itu kalau ada gedang terus sebelahnya gitu mesti ada tunasnya tumbuh seperti juga bambu. Kemudian yang tiga yaitu apa? Akar tinggal rizom. Batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Dalam tanah ya. Ada apa contohnya? Jahe. Lengkuas, temulawak, dan Kunyit. Ya, ada jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Kemudian kita lanjut. Ya, yang keempat, cara umbi batang. Pengertiannya, batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Contohnya apa itu? kentang, ubi, Dan bengkuang. Ya, umbi batang, contohnya kentang, ubi jalar, dan bengkoang. Bengkoang. Ya, kalau kita ngarani bengkoan ya. Itu bengkoang. Warnanya apa bengkoang anak-anak? Apa warnanya? putih. Ya, biasa kadang kita makan dibuat rujak itu. Yang lima yaitu umbi lapis. Lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang. Contohnya apa itu? Bawang putih, Bawang merah, bawang dan kulit. Ya. 6. Umbi akar. Akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Ada singkong dan wortel. Ya. 7. Tunas adventif. Tunas yang tumbuh di tepi daun atau akar tumbuhan. Contohnya cocor bebek dan sukun. Ya, cocor bebek sudah tahu? Halo. Sudah. Ya. Kemudian yang 8 yaitu setolon. Batang yang menjalar di dalam atau di atas permukaan tanah. Contohnya stroberi dan rumput teki. Ya, rumput teki. Kita lanjut. Kemudian perkembangbiakan vegetatif buatan. Ya. Nomor 1, caranya dengan cara apa, Nana? Mencangkok. Mencangkok. Pengertian, perkembangbiakan vegetatif buatan dengan mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah humus sehingga tumbuh akar pada bagian yang dikupas. Contohnya, apa contohnya? Rambutan, Ya, rambutan, mangga, jambu, jeruk, nangka, dan apel. Biasanya pada batangnya terus dikasih plastik, terus dikasih humus, tanah humus, kemudian tapi sebelumnya dikupas dulu kulitnya itu. Kemudian cara kedua dengan apa? Stek.
Perkembangbiakan vegetatif buatan dengan memotong bagian tumbuhan. Potongan tersebut kemudian ditanam sehingga tumbuh tumbuhan baru. Contohnya singkong dan mawar itu dengan cara disetek. Selanjutnya 3 dengan cara apa itu? Menyambung. Menyambung. Perkembangbiakan tumbuhan dengan menggabungkan 2 batang tumbuhan yang sejenis sehingga diperoleh tumbuhan dengan sifat unggul. Ya, contohnya mangga, rambutan, kopi, dan durian. Kemudian yang keempat itu ada cara menempel atau okulasi. Perkembangbiakan tumbuhan dengan menempelkan mata tunas satu tumbuhan ke batang tumbuhan lain, yaitu contohnya mangga, rambutan, dan nangka. Ya. Kemudian yang nomor 5. Nomor 5, merunduk. Perkembangbiakan vegetatif buatan dengan merundukkan bagian batang suatu tumbuhan di dalam tanah. Contohnya stroberi, arbei, dan apel. Contohnya stroberi itu misalnya di polybag 1, dekatnya di sini. Terus kemudian kita sambungkan ke bagian sebelahnya di tanah gitu, nanti itu contohnya yaitu dengan cara merunduk. Kemudian yang selanjutnya yaitu perkembangbiakan hewan. Yang A itu apa anak-anak? Bacanya? Perkembangbiakan generatif dengan perkawinan. Itu ini beralih ke hewan ya. Yang pertama apa anak-anak itu? Bertelur. Bertelur atau yang lain disebut ovipar. Ciri-cirinya zigot, hewan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Pembuahan dapat terjadi di dalam tubuh induk internal ataupun di luar tubuh induk eksternal. Contohnya internal kelompok burung dan reptilia. Eksternal kelompok amfibi dan ikan ya. Ada yang internal dan ada eksternal. Kalau contohnya cicak, cicak itu ovipar apa tidak anak-anak cicak? Iya. Buaya. Iya. Ya buaya. Oh. Kemudian kita lanjut. Perkembangbiakan melahirkan atau disebut vivipar. Embrio tumbuh dan berkembang di rahim induk betina. Embrio mendapatkan makanan melalui plasenta hingga siap dilahirkan. Setelah dilahirkan, induk betina akan menyusui anaknya. Contohnya kelompok mamalia. Gajah, kucing, paus, dan kuda. Kalau sapi itu termasuk apa tidak, anak? Tidak. Sapi. Iya. Iya.
Iya. Ya. Sapi bertelur mana? Nggak ada ya. Yang Ada. melahirkan ya. Kemudian yang ketiga, bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Embrio dibungkus cangkang telur dan tetap bertahan di dalam tubuh induk hingga menetas. Lalu embrio dikeluarkan oleh induk seperti melahirkan. Contohnya ikan hiu, macan, kuda laut, beberapa jenis ikan pari, dan ular boa. Ya. Kita lanjutkan. Kemudian ini. Perkembangbiakan vegetatif tanpa perkawinan. 4, yaitu fragmentasi. Perkembangbiakan hewan dengan memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian. Setiap bagian akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya planaria, bintang laut, dan hewan spon. Ya, itu. Lanjutnya, perkembangbiakan tunas. Ya. Ciri-ciri tumbuhnya tunas dari tubuh induk dan berkembang menjadi individu baru. Contohnya hidra dan ubur-ubur. Tuh. Nah, kemudian yang F. Ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Pubertas adalah tahapan pertumbuhan ketika seorang anak mengalami perubahan ciri fisik, pola pikir, dan pematangan organ reproduksi. Pubertas dipengaruhi oleh aktivitas hormon di dalam tubuh. Pubertas terjadi ketika anak memasuki masa remaja. Ya. Ciri-ciri pubertas yang dialami laki-laki antara lain suara mulai menjadi berat. Suaranya rada di ya. Mulai tumbuh jakun. Jakun itu apa, Nana? Apa, Nana? Kalau laki-laki jakun ini ya ada benjolannya di ini apa namanya itu ya, di leher sini ada tuh. Kemudian mulai tumbuh kumis. Tumbuh kumis ya. Kemudian janggut dan cambang serta rambut di ketiak. Dada mulai membidang serta aktivitas kelenjar minyak dan keringat meningkat ya. Tuh. Ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Kemudian ya. Ciri pubertas yang dialami perempuan antara lain suara menjadi tinggi dan melengking. Tuh. Mulai tumbuh rambut di ketiak. Payudara mulai membesar. Pinggul mulai melebar. Mulai mengalami menstruasi.
serta aktivitas kelenjar, minyak dan keringat meningkat. Itu ya ciri-ciri pubertas yang dialami perempuan. Ya, sampai sini mungkin ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Jika tidak, mari kita bahas dulu. Dibuka halaman 106. Sudah dibuka halaman 106? Sudah. Sudah. Contoh soal. Nomor 1. Perhatikan gambar-gambar berikut. Gambar A. Gambar B. Kemudian gambar C. Cara perkembangbiakan tumbuhan yang ditunjukkan pada gambar di atas secara berurutan adalah apa? Jawabannya? D. D. Itu ada jawabannya D. Yang A itu perkembangbiakan dengan spora. Kemudian cocor bebek dengan cara tunas adventif. Kemudian C, bawang bombay yaitu dengan berkembang biak dengan umbi lapis. Tolong diperhatikan ya, jangan bergurau. Itu. 2. Gambar yang pertama. Gambar apa itu anak-anak? Kelelawar. 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 Kelelawar ya. Kemudian ada nomor 2, gambar apa? Burung apa? Burung merpati. Burung merpati ya. Burung merpati. Ketiga, gambar apa itu? Ikan hiu. Ikan macan. Ikan hiu. Kemudian tulis cara perkembangbiakan hewan di atas. Kelelawar itu melahirkan vivipar ya. Kemudian kalau merpati itu burung ya bertelur. Kemudian 3, cara bertelur dan melahirkan ovovivipar. Ya. Kita masuk di halaman 107. Yang sebelah kanan. Sudah? Sudah dibuka anak? Sudah ya? Nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Payudara mulai membesar. 2. Tumbuh kumis dan janggut. 3. Suara mulai melengking. 4. Dada mulai membidang. 5. Mulai tumbuh jakun. Ciri-ciri pubertas yang dialami laki-laki ditunjukkan oleh nomor 2, 4. 2, 4, dan 5.
2, 4, dan 5 ya itu. Kemudian saat memasuki masa pubertas ya, keringat dan minyak akan dihasilkan lebih banyak sehingga dapat menyebabkan penyakit kulit. Jika kebersihan tubuh tidak dijaga dengan baik, tulislah 3 cara menjaga kebersihan tubuh mengalami masa pubertas. Biasanya keringetan timbul apa anak-anak? Bau badan. Hah? Jerawat. Jerawat ya. Timbul jerawat. Tuh. Sampai sini ada yang tanyakan? Tidak. Anak-anak? Tidak. Ya. Tidak. Ada yang tanyakan? Saya Tidak. mau bertanya dulu. Niken mana Niken? Ada Niken? Ada, Pak. Ya, Niken. Coba kameranya dinyalakan dulu. Niken. Cara perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi berapa nih Ken? Dibagi menjadi berapa? 2. 2. 2 itu apa saja? Generatif dan berkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Alfiano Reliman. Alfiano Reli. Ya, Reli, halo. Jelaskan perkembangan apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan dengan perkawinan. Generatif ya, perkembangan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Regina Kalista. Pak. Ya. Contoh tumbuhan spora. Dengan cara perkembangbiakan vegetatif spora. Contohnya tumbuhannya apa? Lumut dan tumbuhan paku. Ya, lumut dan tumbuhan paku. Alif Yusuf.
Alif Yusuf mana? Alif, halo. Siva, Siva. Siva? Iya, Pak. Ya. Contohnya hewan yang bertelur apa saja? Perkembangbiakan dengan cara generatif dengan bertelur apa saja? Cicak, ayam, Hmm, burung, ya. Tuh. Kemudian Bernadetta, Bernadetta. iya, Pak. Di Bernadetta mana mana? Mana lah? Layarnya mana? Kalau ikan hiu itu berkembang biak dengan cara apa? Bertelur dan melahirkan. Ya, atau yang nama lainnya apa? Bertelur dan melahirkan nama lainnya apa? Ovovivipar. Ovovivivar. Kita lanjut di halaman 108. Halaman 108. Sudah dibuka anak 108? Udah. Struktur dan fungsi makhluk hidup. Ya. Yang akan kita pelajari yaitu A. Alat gerak pada manusia dan hewan. Sebelum kita masuki pada materi ini, alat gerak kita apa, Nana? Alat gerak kita apa? Kaki dan tangan. Oh, ya. Yang nomor 1, alat gerak pada manusia. Alat gerak pada manusia terdiri atas tulang dan otot. Tulang adalah alat gerak pasif. Sedangkan otot adalah alat gerak aktif. Karena dapat menggerakkan tulang di dalam tubuh. Tulang-tulang membentuk rangka tubuh. Adapun fungsi dari rangka tubuh adalah sebagai berikut. 1 apa Nana itu? Tempat melekatnya otot. Tempat melekatnya otot. 2. Melindungi organ-organ tubuh yang penting. 3. Menegakkan dan memberikan bentuk tubuh. 4. Tempat diproduksinya sel darah merah dan sel darah putih. Tuh, fungsi dari rangka tubuh, kerangka. Rangka manusia dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu rangka kepala. Kepala itu mana, anak-anak? Coba dilihatkan videonya, anak-anak. Kepala itu yang mana? Ya. Rangka anggota badan dan rangka anggota gerak. Yang A. Rangka kepala yang biasa kita sebut tengkorak. Sudah tahu tengkorak? Sudah. Rangka kepala pada manusia berfungsi
untuk melindungi otak, indera penglihatan, indera pendengaran, dan saluran pernafasan atas. Rangka kepala tersusun atas beberapa tulang sebagai berikut. Yang pertama, nomor 1 itu apa? Tulang apa? Tulang dahi. Tulang dahi. Tulang dahi. Dahi ya. Yo, ada fungsinya, ini ada fungsinya ya. Terus ada tulang Mata. 2, mata. 3, Tulang hidung. tulang hidung nek kene iki. Kemudian 4, tulang rahang atas. Ini. Terus kemudian tulang rahang bawah ini. 6 apa 6? Tulang pipi. Tulang pipi. Tulang pipi. 7, Tulang tulang gaji. 8, sini Tulang pelipis. pelipis, tulang pelipis. 9, Tulang kepala belakang. tulang kepala belakang. 10, Tulang ujung. ini ya. Nah, berarti ini semua ini ada fungsinya ya. Harus kita jaga dengan baik, baik. Sampean anak-anak kalau pas kedaduk saat itu gimana rasanya? Gimana? Sakit. Ya. Biasanya kalau ketatap hidungnya sini maduk kadang sini keluar apa? Darahnya. Ya. Ini barang iki. Nah, ini tutuk saya itu yang misalnya keluar darah. Sampai sini mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau belum paham? Tidak. Nah, ya. Kemudian kita lanjut yang B. Yang B itu apa? Rangka anggota badan dan anggota gerak. Rangka anggota badan dan anggota gerak ya. Rangka anggota badan pada manusia berfungsi untuk melindungi organ-organ penting ya. Sebentar anak-anak. Baik, saya lanjutkan anak-anak ya, karena Pak Edo masih ada urusan ini tadi. Tadi sudah sampai mana? Poin yang B ya. Rangka anggota badan dan anggota gerak. Ya sampai situ ya tadi ya. Ya. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Tadi kan sudah rangka anggota badan pada manusia, saya ulangi, berfungsi untuk melindungi organ-organ penting seperti jantung, paru-paru, organ pencernaan, dan organ reproduksi. Sementara itu, rangka
anggota gerak berfungsi untuk melakukan berbagai jenis gerakan. Berbagai jenis gerakan seperti berjalan, berlari, melompat, memegang benda, dan lainnya. Tuh, ya. Sekarang berikut adalah tulang-tulang penyusun rangka anggota badan dan anggota gerak pada manusia. Diperhatikan gambar yang ada pada halaman 109. Perhatikan ya. Di situ terdapat gambar rangka atau tulang-tulang yang ada pada manusia. Contohnya di situ ada tulang dada. Tulang dada letaknya yang ada garis panahnya itu ya, diperhatikan bukunya. Ada tulang dada, terus ada tulang rusuk sejati. Ada tulang rusuk palsu, tulang rusuk melayang, tulang pinggul, tulang duduk, kemudian tulang kemaluan, ada juga tulang leher, tulang selangka, tulang belikat, tulang lengan atas, tulang belakang, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang telapak tangan, tulang jari tangan, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang telapak kaki, yang terakhir ada tulang jari kaki. Sudah ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Tidak. Saya dilanjutkan ya. Sekarang kita lanjutkan sendi. Sendi. Sendi adalah pertemuan antara beberapa buah tulang. Jadi sendi itu adalah pertemuan antara beberapa buah tulang. Itu menghasilkan sendi. Terdapat beberapa macam sendi ya, yaitu sebagai berikut. Bisa diperhatikan tabel yang ada pada buku kalian masing-masing. Yang pertama ada sendi putar. Di situ ada juga arah geraknya. Arah geraknya berputar ya. Terus ada letak. Letaknya sendi putar itu di mana? Di antara tulang leher dan tulang tengkorak. Itu ya. Terus yang kedua ada sendi engsel. Sendi engsel arah geraknya bagaimana? Arah geraknya satu arah. Ingat-ingat ya, satu arah. Di antara tulang lengan atas dan tulang hasta, di situ letaknya. Terus yang ketiga ada sendi pelana. Sendi pelana arah geraknya ada dua arah. Berbeda dengan sendi engsel. Kalau sendi engsel hanya satu arah, sedangkan sendi pelana dua arah. Ya. Terus letaknya, letak sendi pelana itu di mana? Di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Di situ adalah letak dari sendi pelana. Terus yang keempat ada sendi geser. Sendi geser. Arah geraknya yaitu menggeser. Menggeser ya. Dan untuk letaknya di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Itu. Terus yang terakhir ada sendi peluru. Sendi peluru arah geraknya adalah segala arah. Segala arah ya, diingat-ingat. Terus letaknya di antara tulang panggul dan tulang paha. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ada ya? Mari kita lanjut lagi anak-anak bersama Pak Edu. Ya.
Sampai mana tadi? Yang C, Pak. Gimana? Yang C. Yang C. Mulai yang C kita. Ya, Yang C sudah. yang C sudah. Yang tabel sudah dijelaskan sama Pak Fadli. Sudah ya. Kemudian yang kedua yaitu kita lanjut alat gerak hewan. Selain manusia, hewan juga memiliki alat gerak sehingga dapat berpindah tempat. Alat gerak pada hewan berbeda-beda yaitu seperti berikut. Yang A yaitu serangga. Serangga memiliki alat gerak berupa 6 pasang kaki. Semut dan kecoa menggunakan kaki untuk berjalan. Belalang menggunakan kaki untuk melompat. Kumbang penyelam menggunakan kaki untuk membantu pergerakan saat berenang. Selain kaki, beberapa jenis serangga juga menggunakan sayap untuk bergerak. Contohnya adalah kupu-kupu, lebah, dan capung. B. Ikan memiliki alat gerak berupa sirip. Ikan juga memiliki tubuh yang dilapisi oleh sisi yang berlendir memudahkan pergerakan di dalam air. Yang C, ular merupakan salah satu contoh hewan melata. Ular memiliki alat gerak berupa otot perut. Tuh. Yang D, burung memiliki alat gerak berupa sayap. Burung memiliki struktur tulang yang unik, yaitu memiliki rongga pada tulang sayapnya sehingga lebih ringan dan memudahkannya untuk terbang. Tidak semua jenis burung dapat terbang. Burung unta dan penguin adalah contoh burung yang tidak dapat terbang. E. Hewan mamalia memiliki alat gerak berupa sepasang tungkai depan dan sepasang tungkai belakang. Pada kelelawar, tungkai depannya bermodifikasi menjadi sepasang sayap. Sementara itu pada mamalia air seperti paus dan lumba-lumba alat geraknya berupa sirip dan ekor. Sampai sini ada yang tanyakan anak-anak? Ada yang tanyakan? Tidak. Tidak ada ya? Mari, jika tidak ada, kita buka dulu semua kameranya. Belum semua terlihat. Lainnya. Senyum dulu semuanya. Saya screen dulu, senyum dulu. Ya. Sampai sini ada yang tanyakan anak-anak? Tidak. Tidak ada ya? Tidak. Tidak ada. Tugasnya nanti akan Pak Edo bagikan lewat grup ya. Tugasnya anak-anak. Bisa dimengerti? Ya. Bisa. Terus tugasnya yang kemarin-kemarin, pas waktu masuk, sepulang sekolah bisa bertemu kepada Pak Edo untuk saya nilai dulu ya. Tidak usah dikumpulkan, di saya nilai ya. Sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak. Tidak ada ya. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.